ciri-ciri orang yang ingin tulus bicara tentang kebenaran. Itu sudah pasti bicaranya mereka itu simple, lugas, tegas, bicaranya sopan, apa adanya. Dan hanya yang diperlukan saja. Tidak mengada-ada, tidak muter-muter kemana-mana, tidak mencari-cari kesalahan orang, tidak memutarbalikkan fakta. Memang kita harus menerima kabar apapun. Dan kita harus husnuzan. Tapi tidak boleh berhenti pada kabar dan tidak boleh berhenti pada husnuzan. Kabar itu harus diteliti. Jangan-jangan kabarnya itu dusta. Husnuzan itu kalau belum ada, kalau sudah ada masalah, ya harus diselesaikan. Nah, ini ilmu ulama. Cara penyelesaiannya gimana? Ya berdasarkan riwayat dan diroyah. Jangan jadi seorang profesor misalnya merendahkan ulama yang melakukan penelitian serius. Seolah-olah itu penelitian yang ecek-ecek, sementara dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya. Tidak ada keturunan Nabi yang asli yang berpikiran seperti itu, menganggap bahwa dia merasa berhak untuk dimuliakan hanya karena dia keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad yang asli tidak akan seperti itu. Apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan komentar-komentar yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh, baik itu yang mendukung nasab maupun yang meragukan nasab Ba'alawi ini, sambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kualitas komentar-komentar mereka ini, kita tentu bisa langsung menilai siapa sebenarnya mereka. Apakah mereka ini betul-betul seorang tokoh ulama, figur yang bisa kita percayai kata-katanya, ataukah seorang tokoh yang hanya berhalusinasi dengan nasabnya yang dianggapnya paling mulia. Dan tentu dari komentar-komentar para tokoh-tokoh yang meragukan maupun yang masih mempercayai nasab Ba'alawi ini semakin menunjukkan bahwa nasab para habaib ini betul-betul terbukti sambung ke Rasulullah, ataukah sebaliknya. Sangat tidak mungkin atau mustahil kalau nasab para habaib ini sambung ke baginda Nabi. Jadi dari komentar para tokoh-tokoh ini tentu kita sudah bisa menilainya. Mereka ini, para pendukungnya, dari cara mereka ngomong, dari kata-kata yang digunakan, seharusnya bagi orang-orang yang menggunakan akal warasnya, menggunakan hati nuraninya, itu sudah bisa dinilai. Mereka ini sebenarnya ingin bicara tentang kebenaran, atau justru mereka ini ingin menutupi kebenaran. Kalau memang tujuannya ingin bicara tentang kebenaran, kenapa kok tidak langsung menyampaikan kebenaran itu apa adanya? Kenapa tidak disampaikan saja, misalkan mereka ini punya hujah, punya dalil, punya data kuat, ya disampaikan aja. Ya. Kenapa kok justru yang ada malah membicarakan orang, menyalahkan orang, menganggap orang itu rasis, menuduh seseorang berbicara hanya berdasar nafsu dan emosi, tanpa bisa menunjukkan kesalahannya. Orang yang dianggap berbicara dengan emosi itu kesalahannya di mana? Tidak bisa menunjukkan. Yang dianggap rasis dan dianggap hanya berdasar nafsu itu di mana? Tidak bisa menunjukkan. Apanya yang menunjukkan rasis? Ini kan namanya, kalau orang hanya demikian, itu namanya ngawur dan sama sekali jauh dari kata ilmiah. Dan ini justru menunjukkan ketidakprofesionalnya mereka, atau mereka ini hanya mengada-ada tanpa sebuah dasar. Walaupun yang berbicara ini ternyata ada seorang punya latar belakang pendidikan tinggi. Kalau apa yang disampaikan seseorang itu tidak berdasar data dan fakta, maka sudah bisa dipastikan kalau orang-orang semacam ini sangat diragukan kualitas keilmuannya. Dan kalau sudah diragukan keilmuannya,
maka tentu sudah jelas argumen-argumennya tentang membela nasab ini pun menjadi argumen sampah, menjadi argumen yang mentah, tidak berguna sama sekali, karena sangat jauh dari menguatkan. Wong memang argumennya itu sama sekali justru tidak membahas tentang nasab. Bagaimana mungkin logika manusia yang masih waras, yang masih menggunakan hati nuraninya itu bisa menerima sebuah kata-kata yang tidak etis, tidak pantas, kata-kata yang kotor, walaupun yang mengucapkan itu adalah seorang profesor, seorang doktor. Bagaimana mungkin akal manusia ini, hati nurani manusia bisa menerima, walaupun yang mengucapkan itu bisa dikatakan sebagai ulama, kiai. Bagaimana mungkin hati nurani kita bisa percaya? Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak video yang berisi ungkapan-ungkapan dari beliau-beliau ini. Mereka ini baik dari yang kontra terhadap nasab maupun yang pro terhadap nasab. Jadi nanti dari apa yang mereka sampaikan ini, kita nanti akan bisa menilai sendiri kualitas diri mereka. Kita bisa menilai siapa sebenarnya mereka, patut bisa dijadikan contoh ataukah tidak bisa. Suku bangsa Arab ini banyak sekali, ya, yang kalau kita kembalikan kepada ilmu nasab itu ada yang disebut dengan istilahnya Qahtaniyun, Adnaniyun. Qahtaniyun ini terbagi dua dia. Ada Qahtan bin Amir bin Sam bin Nuh kepada Nabi Allah Nuh. Satu lagi Qahtan bin Al-Humaisa. Qahtan bin Humaisa ini sampai dia kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, yang satu lagi Adnaniyun. Adnaniyun itulah yang melahirkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kemarin diributkan oleh Imad namanya, ya, dari Banten. Imad. Imad itu tiang. Tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi. Ya, karena banyak orang-orang yang datang dia ke Rabithah Alawiyah yang ada di Tanah Abang itu minta nasab supaya disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Banyak yang tidak dapat itu, termasuk teman-teman kita tidak dapat. Akhirnya ngoceh lah dia, ngoceh lah, orang Arab dijelekkan, nasabnya Nabi juga dijelekkan. Ya, ini tidak punya etika namanya. Ya, etika. Iya, tidak ada nasab itu, tidak ada katanya. Ini adalah komentar dari tulisan Kiai Fakhrur Razi. Polemik nasab berkepanjangan dalam setahun terakhir ini sungguh membuat saya prihatin. Banyak orang awam yang terpengaruh oleh opini rasis berbalut hasil penelitian ilmiah dan terus terprovokasi konten buzzer yang memuntahkan aneka komen caci maki yang tak pantas untuk ditulis ulang di sini. Serangan beringas dan intensif ini di media sosial menyemesta. Setiap habaib Bani Alawi secara umum digeneralisir buruk dan menjadi sasaran genosida opini ini. Padahal banyak sekali dari mereka yang saya kenal adalah pribadi yang tawadhu, alim, dan soleh. Saya sudah membaca tulisan Pak Imad dan saya sudah baca sumber aslinya. Ternyata ketika mengutip dan menginterpretasikan teks dan makna kitab, banyak yang dipotong. Terjadi kesalahan-kesalahan analisa dalam proses berpikir yang dilakukan oleh Kiai Imad. Mengapa demikian? Karena Pak Imad sering mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan kitab yang dijadikan rujukan. Bagaimana bisa Pak Imad menyimpulkan bahwa Ubaidillah dan Alawi tidak pernah ditemukan sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa dengan bersandar pada kitab yang memang tidak sedang membahas seanak-anak Ahmad bin Isa? Pak Imad dan kawan-kawan nampak sangat bernafsu mengukurkan nasab Imam Ubaidillah, bahkan dengan menggunakan kitab-kitab yang tidak relevan dan asal comot saja, asalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sebagai peneliti, saya yakin dia tidak melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat Yaman dan tidak melakukan pembuktian situs ke berbagai lokasi sejarah atau melakukan triangle data. Saya curiga dia hanya duduk di belakang meja bermodal laptop, kitab, dan Google saja.
Makanya tidak heran kalau tidak ada sambutan ulama baik nasional ataupun internasional terhadap isu nasab itu. Saya sudah bertanya kepada banyak kolega saya ulama di Timur Tengah tentang tesis pembatalan nasab Bani Alawi ini. Mereka heran dan menertawakannya. Pembatalan nasab itu dianggap lelucon dan omongan kosong belaka. Saya pribadi menolak teori Pak Imad tentang wajibnya catatan kitab sejaman. Karena itu teori dia ngarang sendiri. Ulama sepanjang sejarah telah sepakat mempercayai nasab Ba'alawi ini. Para peneliti ahli nasab dalam ratusan tahun di zaman selanjutnya dan keturunan keluarga beliau yang mencatat nasab keluarganya jelas mengisbat nasab beliau Bani Alawi. Di sisi lain tidak ada satu ahli nasab pun yang menafikan nasab Ba'alawi. Semuanya ulama yang ada dari semua zaman dari kalangan ahli nasab sepakat mengisbat nasab Ba'alawi. Hanyalah mustahid nasab dari Banten yang lahir di abad ini yang didukung nasabah bermodal blogspot ngotot akan membatalkan. Bagaimana saya bisa percaya? Ada seorang profesor, mengaku profesor asal ngomong. Ngomongnya nggak didasarkan pada riwayah dan diroyah. Ngomongnya hanya berdasarkan ananiyah, keakuan. Merasa dari klan mulia, terlalu tinggi mengimajinasikan diri dan komunitasnya, sehingga yang lain seperti rendah di bawahnya. Ngomongnya berdasarkan ananiyah, keakuan. Ini kan nggak ada bedanya seorang profesor yang menjadi korban doktrinasi leluhur-leluhur sebelumnya. Dan namanya profesor itu juga paling tidak sebagai seorang akademisi juga punya basis riwayah dan diroyah. Apalagi profesor dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Asal ngomong jadi repot, merendahkan orang-orang pasar, malah ditertawakan. Bisa jadi orang-orang pasar itu lebih pintar daripada profesor. Mengapa? Karena orang-orang pasar ini berpegang pada riwayah dan diroyah. Jadi kesimpulannya begini, ilmu ulama, ilmu yang berdasarkan apa? Riwayah dan diroyah. Memang kita harus menerima kabar apapun. Dan kita harus husnuzan. Tapi tidak boleh berhenti pada kabar dan tidak boleh berhenti pada husnuzan. Kabar itu harus diteliti. Jangan-jangan kabarnya itu dusta. Husnuzon itu kalau belum ada, kalau sudah ada masalah, ya harus diselesaikan. Nah, ini ilmu ulama. Cara penyelesaiannya gimana? Ya berdasarkan riwayat dan diroyah. Jangan jadi seorang profesor misalnya merendahkan ulama yang melakukan penelitian serius. Seolah-olah itu penelitian yang ecek-ecek, sementara dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya. Hanya membangun framing, mengimajinasikan dirinya terlalu tinggi, menganggap orang rendah, mengimajinasikan seolah-olah dia ilmuwan besar, menganggap orang itu receh, orang pasaran, padahal sebenarnya orang itu berpegang pada riwayat dan diroyah. Jadi begitu ya, kalau ingin jadi ulama harus berdasarkan riwayat dan diroyah. Contoh sebuah riwayah diroyah yang dipertanggungjawabkan oleh Kiai Imad itu didukung secara ilmiah oleh Profesor Manahem Ali dalam riset filologinya, oleh riset At-Turas yang dilakukan oleh Kiai Imad misalnya, itu sudah sesuai dengan riwayat dan diroyah. Harus kita hargai. Ya. Persoalan cocok atau tidak cocok, kita tidak bisa mengelak kalau itu memang berdasarkan riwayat dan diroyah. Kalau ingin menggugat, gugat dengan riwayat dan diroyah. Ya. Kajian riwayat dan diroyah yang serius, kalau kita gugat hanya dengan kabar, tentunya tetap menang yang riwayat dan diroyah. Dan riwayat dan diroyah ini adalah ilmu ulama. Tidak ada keturunan Nabi yang asli yang berpikiran seperti itu, menganggap bahwa dia merasa berhak untuk dimuliakan hanya karena dia keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad yang asli tidak akan seperti itu. Apalagi ada orang yang tidak percaya dengan nasabnya. Kamu keturunan Nabi Muhammad? Iya. Nggak percaya orang seperti keturunan Nabi. Orang yang keturunan Nabi asli nggak bakal marah. Yang asli pasti nggak bakal marah. Ya ngapain? Saya anak siapa kamu? Samlawi bapak saya. Nggak percaya kamu anak Samlawi, ya biarin. Ya enggak? Ya kamu percaya nggak percaya, saya tetap anak Samlawi. Turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi. Betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum.
biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Tapi kalau orang Wonogiri juga di pojok-pojok, saya belum yakin juga sama Kiai itu. Enggak apa-apa. Dan kita jangan marah dan jangan sampai menyalahkan orang yang belum percaya kepada penemuan ini, kesimpulan ini. Jangan kita menganggap dia ini adalah orang lain. Tetap, karena nilai kesadaran frekuensinya berbeda sesuai dengan keadaan jiwanya. Tidak bisa kita serta-merta menyalahkan orang yang dia sejak kecil diingu oleh seorang habib, ngaji pada seorang habib, habibnya kebetulan baik, nggak pernah berbuat salah. Kemudian hari ini kita mengatakan habib itu bukan turunan Nabi, kemudian dia marah pada kita, kitanya balas marah. Jangan. Karena apa yang dia ketahui, orang habibnya itu baik. Kan habib itu walaupun nasabnya palsu, nggak mesti orangnya semua jahat, enggak. Pasti ada yang baik. Manusia itu semuanya punya kecenderungan kebaikan dan keburukan yang sama, anak siapapun dia. Dan potensi seseorang anak Adam untuk menjadi orang besar dalam kehidupannya, anak siapapun, keturunan siapapun sama. Buktinya turunan Nabi juga banyak yang mabok. Orang ngaku turunan Nabi tapi mabok, ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus kasih beras, katanya kakinya lebih mulia daripada banyak kiai, walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak. Tidak ada. Yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur, ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Setelah menyimak dari komentar para tokoh-tokoh ini, beliau-beliau ini, jadi dari apa yang sudah mereka sampaikan, kiranya sudah jelas, dan tentu kita semua yang mendengarkan dengan keterbukaan hati tanpa didasari fanatisme buta, tentu sudah bisa menilai mana yang sebenarnya yang menyesatkan, mana yang sebenarnya yang membodohi umat, mana yang tidak berdasarkan ilmu, dan mana yang hanya berdasarkan nafsu, emosi, dan mana yang sebenarnya mereka yang berdasar keikhlasan, ketulusan hati, murni ingin mencerahkan umat, bukan membodohi umat. Jadi kita tentu sudah bisa menilai dari kalimat-kalimat, kata-kata yang mereka sampaikan. Dan ini yang perlu kita ketahui bersama, ya, ciri-ciri orang yang ingin tulus bicara tentang kebenaran itu sudah pasti bicaranya mereka itu simple, lugas, tegas, bicaranya sopan, apa adanya, dan hanya yang diperlukan saja, tidak mengada-ada, tidak muter-muter kemana-mana, tidak mencari-cari kesalahan orang, tidak memutarbalikkan fakta. Itu adalah ciri-ciri yang tentu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Dan kalau ternyata sampai saat ini masih ada yang tidak meragukan orang yang suka berkata kotor, yang tidak meragukan orang yang suka berkata rasis, suka merendahkan, menghina orang lain, yang suka menyombongkan diri, suka membanggakan nasabnya, maka orang yang tidak meragukan ini, maka sudah pasti ada yang tidak beres dalam dirinya. Perlu dipertanyakan dalam diri orang ini. Orang ini itu beres atau tidak? Kok orang-orang yang berkata rasis, orang-orang yang menyombongkan diri, kenapa mereka kok tidak meragukannya? Perlu dipertanyakan, entah itu mereka ini karena fanatik buta mungkin, atau mungkin karena kebodohannya sendiri, sehingga masih tertutup pintu hatinya. Semoga saudara-saudara kita yang masih tertutup pintu hatinya
dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan jalan kebenaran, mana sebenarnya yang benar dan mana sebenarnya yang salah. Semoga kita semua juga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, dan kita selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar dan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.